Ya pemirsa, ribuan jamaah terus memadati ruas Jalan Rawa Belong dan terus mengikuti sholawat dan kajian-kajian yang telah diberikan oleh Habib dan ulama besar di Jakarta. Dan ini merupakan poin ketegasan di mana jamaah merindukan ulama yang selalu memperhatikan umatnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bil Habib al mahbub adda ilallah al Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf, mata'an Allah bituli hayatih. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala, amin. Amin, amin ya Rabbal. Tidak berpanjang lebar hadirin, ucapan terima kasih kami kepada seluruh jamaah, kepada Masjid Nurul Sa'adah dan semuanya. Inilah Majelis Nurul Mustafa dalam acara daripada Hall Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan berkah semuanya. Hadirin, tidak panjang lebar, langsung saja kami berikan kepada guru kita tercinta Ad-Da'ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di malam ganjil, malam 25, mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada yang kami muliakan, para aparat pemerintah, yang kami muliakan orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, dan semua para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya warga Rawa Belong, mudah-mudahan kita tambah berkah. Hadirin, malam hari ini kita dengan niat satu, yaitu bagaimana mendapatkan ridha Allah, ridha Nabi kita Muhammad SAW, dengan cara mengikuti jejaknya para aulia, khususnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Marilah sebelum kita membaca Al-Maulidul A'zam karangan Al-Habibul Imam Al-Arab Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kita akan membacakan manaqib atau biografi ringkas Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Ustadz Muhyiddin, dan didengarkan seksama dengan baik-baik agar kita mendapatkan hikmah-hikmah yang ada pada aulia Allah Subhanahu wa taala, Qutbur Rabbani wa Hikal Nurani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadirin yang dimuliakan, mari kita dengar seksama biografi ringkas Sayyidina Qutbur Rabbani wa Hikal Nurani Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani oleh Ustadz Muhyiddin, fa'alaihi falyatafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasautum wajtama'tum wattasautum fakanal waslu faidatal wusuli. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli. Ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli. Sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bi kulli suli. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mendengarkan sekelumit biografi manaqib Sultanul Aulia wa Qudwatul Asfiya Qutbir Rabbani wal Haikan Nurani Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang mulia, berasal daripada ayah orang mulia, ibu daripada orang mulia, keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersatu di dalam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dilahirkan di negeri Jailan,
di negeri Baghdad, di kota Irak, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan. Dan di antara kemuliaannya, beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah, tepat pada tanggal 1 Ramadan. Orang-orang tidak tahu bagaimana menentukan apakah sudah puasa atau belum, maka mereka merujuk kepada bayi yang mungil ini. Bayi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dari semenjak bayi, beliau sudah berpuasa. Pada siang hari tidak mau beliau ini menyusu kepada ibunya. Tapi apabila sudah maghrib datang, azan maghrib dikumandangkan, beliau baru mau menyusu kepada ibunya. Sehingga melihat apakah Syekh Abdul Qadir Jailani ini puasa. Apabila dilihat oleh ibunya, dia sodorkan daripada tete ibunya, dia tidak mau. Maka ini menunjukkan bahwasannya tanggal 1 daripada bulan Ramadan. Begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan di malam kelahirannya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ayahnya bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkan kepada beliau bahwasannya anaknya ini bakal menjadi kedudukannya seperti aku di kedudukan para anbiya. Beliau akan menjadi Sultanul Aulia, rajanya para wali-wali, dan daripada yaitu semuanya kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau daripada tanda-tanda kewaliannya ada telapak kaki daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di punggungnya. Sewaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin naik burak, itu burak kegirangan sampai badannya besar meninggi, maka tidak bisa untuk naik ke atas kecuali harus menginjak sesuatu. Didatangkanlah ruh daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan meminta untuk dipijakkan kakinya daripada kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk naik ke atas buruk. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakiku menginjak kepada punggungmu, maka kakimu menginjak kepada seluruh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 25 Ramadan, di malam 25 Ramadan ini, orang berkumpul semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak lain tidak bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan Lailatul Qadar, agar diampunkan dosa-dosanya, agar digabulkan hajatnya, agar dibogulkan cita-citanya. Dan masih banyak lagi cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kita tutup saja hanya segini karena kita menginginkan satu keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan syafaatnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekelumit daripada manaqib memberikan semangat kepada kita untuk selalu kita mencintai para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu hidup diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki rasa takut dan sedih dikarenakan di dalam hati mereka ada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menginginkan dihadirkan hatinya Rasulullah, maka cintailah mereka para aulia-aulia Allah. Mereka ada yang dari keturunan Sayyidina Al-Hasan dan mereka ada yang dari keturunan Sayyidina Al-Husain. Jelas dari Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, dan Sayyidina Husain sangat masyhur seperti contohnya Imam Muhajirillallah Ahmad bin Isa wal Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan salah satunya yang maulidnya pada malam hari ini kita akan baca yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habzi, daripada cucu keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Marilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teriakan suara kita, keluarkan rasa cinta kita, semangatkan hati kita, dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang betul-betul menambah ketakwaan kepada kita, kecintaan kepada kita, sehingga kita keluar dari Ramadan bertambah iman kita kepada Allah, bertambah iman kita kepada Nabi Muhammad, dan keluar kita Ramadan harap Allah Ta'ala tetapkan taufik hidayah dari diri kita dan keluarga kita masing-masing. Marilah hadirin kita baca salawat dan zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habzi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Qadir Jailani yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Mustafa yang berdiri pada tahun 1998 beserta berjamaahnya akan terus-menerus mensyiarkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Sedikit mengulas tentang Majelis Nurul Mustafa yang mana guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf mendirikan majelis ini dengan niat satu, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Kita umat Islam harus bersatu. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, dari ayat itu, guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan Nurul Mustafa ingin sekali mempersatukan umat Islam. Alhamdulillah, setelah berjalan sekian belas tahun, Nurul Mustafa sekarang sudah 19 tahun bisa mempersatukan ya antara wilayah-wilayah, khususnya Jabodetabek dan khususnya juga pemuda-pemuda. Umumnya seluruh umat muslim yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan insya Allah ke seluruh Indonesia untuk satu kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pesan saya untuk seluruh umat muslimin yang berada di Jakarta, umumnya khususnya seluruh Indonesia dan dunia sekalipun, marilah kita bersatu. Karena dengan persatuan yang kuat, Islam akan jaya. Sebagaimana ada maqalah mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa meninggi lagi dari dia. Tapi persyaratannya satu, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Marilah kita bersatu supaya Allah ridhai kita semuanya, sehingga kita tunjukkan bahwa inilah Islam yang indah, yang bersatu, tidak ada pertengkaran di dalamnya, saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling membantu satu sama lain sesama muslim. Nah, khususnya bulan Ramadan nih ya, dengan zakat kita membantu fakir-fakir miskin ya. Kalau misalnya semua umat muslim mengeluarkan zakatnya, tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin yang mana ada di negara kita. Maka dari itu, ya, saya himbau kepada saya sendiri, juga seluruh jamaah Nurul Mustafa dan juga seluruh umat Islam umumnya, untuk marilah kita bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan hikmah-hikmah ceramah agama yang pada malam hari ini berjudul Marilah kita kuatkan NKRI dengan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kokoh negeri ini dengan ajaran wali-wali songo dan selalu berjalan di jalan Undang-Undang Dasar 45 dengan jalan La ilaha Muhammadar. Dalam rangka Haul Syekh Abdul Qadir Jailani, marilah jadikan suri tauladan bahwa para aulia atau wali-wali, orang-orang saleh, mereka itu berjasa untuk diri kita bukan di dunia saja, bahkan di alam akhirat nanti. Mereka-merekalah yang mana telah mengenalkan kepada kita tentang Tuhan kita, mengenalkan kepada kita tentang Nabi kita. Maka tahaddusan bi ni'mah, rasa gembira, rasa syukur kita di negeri kita Indonesia ini, kita diberikan oleh Allah para wali-wali yang sangat banyak, dan juga ada dari mereka dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang dari keturunan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jakarta ini jelas ada Habib Hussein bin Abu Bakar Luar Batang, ada Kampung Bandan, ada Priuk Habib Hasan Mbah Priuk, ada Habib Ali Kuitang, dan para aulia-aulia lainnya. Di Bogor ada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di Pekalongan ada Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, di Tegal ada Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, di Tuban ada Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf, di Gresik ada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, di Solo ada Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habzi, di Surabaya ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar,
ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, tidak jauh dari Sunan Ampel. Di Tanggul ada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Di Pasuruan ada Kiai Hamid dan Habib Ja'far bin Syekhon As-Saggaf. Di Malang ada Imamul Habarul Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Ada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Di Palu ada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Palembang ada datuk dari Habib Umar bin Hafid. Dan para aulia-aulia yang mastur bersatu jaya karena mereka para aulia-aulia Allah telah memberikan kasih sayang kepada negeri Indonesia. Oleh karena itu, jadikan negeri ini selalu di jalan mereka, di jalan orang-orang yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan darah mereka di negeri Indonesia ini. Mereka lah para aulia, pahlawan-pahlawan yang wajib kita kenang. Khususnya yang pada malam hari ini kita bikin haulnya, yaitu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun beliau dari Sayyidina Al-Hasan, tetapi tidak bisa dipungkiri beliau adalah aulia yang masyhur di zamannya. Bahkan dijuluki Qutbur Rabbani Wahaikal Nurani Sayyidina Sabbandani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sedikit saya akan cerita tentang Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau pernah bertemu dengan iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan kurus badannya, pucat mukanya, bahkan punggungnya bongkok. Ditanya oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Hei iblis laknatullah alaih, kenapa kau kelihatan mukamu pucat, badanmu kurus, bahkan punggungmu bengkok?" "Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, kau adalah musuhku pertama. Dan sesungguhnya masih banyak lagi musuh-musuhku. Sebab musuh-musuhku lah aku seperti ini. Ketahuilah, kenapa aku ini pucat, kenapa aku ini kurus, dan aku ini bongkok. Aku bongkok dikarenakan beban mereka yang hadir di majelis-majelis semacammu. Majelis yang disebut nama Allah, majelis yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membuat beban dikala dia mengucap nama Allah, bongkok badanku, berat. Aku ingin supaya dia itu tidak mengucap nama Allah, tapi dia mengucap nama Allah. Maka beratlah bagiku, bagi mereka yang melawan nafsunya, yang melawan kemalasannya, menjadikan istiqamah untuk memuliakan Allah. Terban-banlah aku. Lalu mengapa engkau kurus? Aku kurus dikarenakan bahwa seseorang yang bila makan dan minum mengucap nama Allah, disebabkan mengucap nama Allah, aku menjadi kurus dan aku menjadi pucat dikarenakan pemuda-pemuda yang sudah banyak berdosa, pemuda-pemuda yang sudah berbuat maksiat kepada Allah, orang tua yang sudah banyak waktunya terbuang lupa kepada Allah. Tapi dikala mereka mengucap ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, maka aku ini takut pucat mukaku. Ditakutkan mereka semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu hadirin, dari perjumpaan Syekh Abdul Qadir ini kita ambil dan kita petik. Janganlah kita bermalas-malasan untuk ibadah kepada Allah.
Janganlah membuat gemuk iblis. Membuat bebas iblis bergerak ke kanan ke kiri. Bahkan mereka tertawa terbahak-bahak. Dikarenakan kalian pemuda-pemudanya lupa kepada Allah. Pemuda-pemudanya lupa kepada Rasulullah. Pemuda-pemudanya lebih mencintai selain Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, marilah kita dengarkan penceramah yang akan menjelaskan tentang kemuliaan negeri kita Indonesia ini dengan banyaknya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, dalam memperingati haul salah satu ulama besar di dunia, Syekh Abdul Qadir Jailani, turut pula hadir beberapa ulama besar di Indonesia dan memberikan beberapa tausiah yang membangkitkan jiwa dan meningkatkan keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas puji rahmat dan dari karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dengan halnya mengadakan hikmah daripada khal itu adalah satu memperingati, baik kita memperingati rasa bersyukur kepada seorang ulama dan juga kita merasa bersyukur kepada menghalkan daripada orang tua kita. Kalau pendapat saya tentang Nurul Mustafa, insya Allah Nurul Mustafa itu dicintai orang dari muda sampai yang tua, dari yang kecil sampai yang besar, karena niat kita Nurul Mustafa hanya mensyiarkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengenalkan Nabi Muhammad SAW, baik siapa itu Nabi Muhammad, apa itu keberkahan selawat, apa itu manfaat selawat, yang insya Allah kita ini hidup dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya peran habaib membangun negeri ini semata-mata untuk memuliakan negeri Indonesia ini, menjayakan negeri Indonesia ini dan mengamalkan daripada akhlak-akhlak yang baik. Marilah kita dengarkan pertama oleh akhinal mahbub Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf, fa'alaihi falyatafaddal. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melempem jawabnya. Emang malam-malam puasa? Masih puasa ya? Udah batal? Jawabnya serempak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan yang jawab salam insyaallah, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Oh kencang banget lu jodoh lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh Allah, akhinal mahbub, murabbi arwahana wa aksadana, pendidik jiwa dan raga kita tercinta, ada ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, mata'anallah bituli hayatih. Kenal Habib Hasan enggak? Yang mana? Alhamdulillah. Gantengan saya gantengan Habib Hasan. Ya udah biarin, enggak apa-apa. Para aulia-aulia Allah begitu banyak. Kalau nabi aja banyak, bagaimana wali? Nabu. Bagaimana dengan para wali-walinya Allah setelah nabi tidak ada? Yang kita wajib ketahui, nabi cuma 25, tapi lebih dari itu banyak. Bagaimana dengan wali? Wali begitu banyak. Mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu. Udah jangan ditanya ibadahnya. Tadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqibnya dengar apa kagak? Dengar apa kagak? Jujur, ikutin Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Berani jujur, hebat. Betul nggak? Mau jujur? Dari kecil kudu jujur. Ntar udah gede jadi kalau jadi pejabat yang jujur. Kalau jadi yang namanya pengusaha yang jujur. Amin dong. Kita kudu bangga. Kita berada di NKR.
Ada 9 wali Allah subhanahu wa ta'ala namanya wali so. Berkah beliau nih kita bisa baca Quran. Alhamdulillah. Berkah beliau sekarang kita bisa baca takbir. 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 Berkahnya wali. Wali 9 wali songo. Adanya di Indo. Lu cari di Amerika. Ada apa kagak? Nggak ada. Adanya di mana? Di Indonesia. Adanya di Jawa. Di mana? Jawa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Hati-hati sama wali. Jangan macam-macam. Jangan kata-kata A, kata-kata B sama wali. Man adani waliyan fakat adantu bil harab. Hadis Nabi mengatakan, hadis Qudsi, hati-hati dengan wali-walinya Allah. Siapa yang mengusik wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mencaci, memaki, ataupun sebagainya, tidak percaya, tidak yakin, hati-hati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fakat adantuhu bil harab. Maka urusannya kata Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Ayo umat Islam jangan berpecah-pecah. Umat Islam kudu bersatu dalam kalimat la ilaha Muhammadun. Alhamdulillah. Kalau kayak gini girang apa kagak? Girang apa kagak? Alhamdulillah. Wali punya karamah banyak. Tadi Ustaz Muhyiddin sudah jelaskan, betul nggak? Habib Hasan sudah jelaskan, betul nggak? Tapi saya cuma mengusik sedikit daripada makalah. Al-istiqamatu khairun min alfi. Orang yang istiqamah lebih baik daripada 1000 karo. Ditinggalin nih satu ilmu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah. Istiqamah dalam apa hadirin? Dalam kita menjadi muslim yang baik dan benar, mengikuti para aulia-aulia Allah, mengikuti para guru-guru. Kayak begini nih istiqamah, alhamdulillah. Setiap malam minggunya kita duduk di majelis taklim istiqamah. Setiap harinya kita sholat 5 waktu istiqamah. Setiap harinya kita jujur istiqamah. Kita bermanfaat di dunia dan di akhirat istiqamah. Istiqamah, jangan tinggalkan istiqamah dalam kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan. Saya nggak panjang lebar. Saya doakan Indonesia mudah-mudahan tambah berkah. Ini Indonesia bumi para wali. Benar apa tidak? Saya yakin Indonesia sampai akhir zaman berkah. Saya yakin Indonesia, Jakarta khususnya, banyak habaib, banyak kiai, banyak para wali. Ini berkahnya para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana biman a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dilanjut penceramah kedua oleh Al-Habib Ahmad bin Mahdhar Al-Attas akan menceritakan lanjutan tentang cinta kita kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأجمعين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang kami hormati, yang kami sayangi, guru kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Adai ilallah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, terus bimbing kita di jalan Allah, mengenal Rasulullah, cinta kepada wali-wali Allah. Amin ya Rabbal. Yang mana disampaikan oleh guru kita, teringat dari satu qasidah yang dikutip oleh Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ahlu baitil Mustafa hum amanul ard.
ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ard faddakiri. Keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga silsilah rantai emas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para orang-orang yang suci yang karena menyambung dengan darah yang suci, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena guru kita, kita mungkin tidak mengenal siapa itu para wali-wali Allah. Kalau bukan guru kita yang mengenalkan, lalu bagaimana dengan kita nanti di yaumil qiyamah? Bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya orang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Di dunia dia cinta dengan siapa? Nanti di yaumil qiyamah dia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai di dunia tersebut. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ahabbus sholihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Kita lihat Imam Syafi'i. Siapa yang kenal nama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i orang soleh, waliullah, orang yang membawa, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang cinta dengan Nabi Muhammad. Beliau masih mengatakan, aku ini bukan golongan dari mereka. Tapi beliau mengharap apa? La'ala akan nanti berharap kepada Allah biar nanti saya dikumpulkan dengan orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita mudah-mudahan hadirnya kita di Rawabelong ini, duduk di Majlis Nurul Mustafa, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan para wali-wali Allah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ingat, cinta kepada wali Allah, ikuti jejak para orang-orang soleh, itu membawa keberkahan di dalam kehidupan kita, membawa keberkahan nanti, wabil khusus nanti negara kita, mudah-mudahan berkat orang yang hadir di tempat ini yang cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang karena cintanya tersebut mudah-mudahan Allah rahmati negara kita ini, Allah berkahi kampung kita ini, Allah angkat derajat kita ini, Allah galahkan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam di negara kita ini, Allah menangkan orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah, Allah menangkan orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Ya pemirsa, sebuah oase di tengah kekeringan nurani, di mana masyarakat disibukkan dengan hal-hal duniawi. Haul Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi siraman di tengah kekeringan moral yang melanda masyarakat Indonesia. Asyarul hadirin, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama dikumpulkan di Majlis Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dalam rangka kita berkumpul merayakan atau memperingati daripada haul Al-Imam Syekh Syekhul Islam Tajul Arifin wa Sayyidut Tawaif Abu Muhammad Muhyiddin Syekh Abdul Qadir, yang sudah jelas bahwasanya yang kita peringati pada malam hari ini adalah seorang daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikru salihina tanzilur rahmat. Ketika disebutkan tentang orang-orang saleh di tengah-tengah satu kaum, maka Allah cucurkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala melimpah di tengah-tengah kaum tersebut. Alhamdulillah, berbahagia kita dikumpulkan oleh Al-Habib Hasan untuk menerima cucuran rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah seorang yang saleh, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersambung sanad ilmunya dari gurunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu perkataan beliau yang teramat masyhur, dia mengatakan bahwasanya egsil siyabaka minal waskhi wagsil qalbaka anidunub. Kata beliau bahwasanya Imam Abdul Qadir mengatakan, cucilah pakaian kamu daripada kotoran yang menempel di pakaian kamu, dan cucilah, bersihkanlah hati kamu daripada dosa yang dikerjakan setiap harinya karena lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajak kepada kita untuk ingat kepada Allah,
untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para aulia yang menjadikan kecintaan di dalam hati kita. Bahkan di antaranya beliau Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan di dalam salah satu perkataannya, kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau katakan, la yadzuku ta'mu kalamil ulama malam yazal yatma' fi malil haram wa fi aqlil haram. Beliau katakan bahwasanya seseorang tidak akan merasakan manisnya perkataan para alim ulama sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari apabila dia masih mengkonsumsi segala macam yang masuk ke dalam perutnya, baik itu rezeki yang haram ataupun makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita duduk di majlis yang mulia ini, bersihkan diri kita, bersihkan hati kita bersama Al-Habib Hasan bin Ja'far di majlis-majlis beliau yang selalu senantiasa membimbing kita untuk membersihkan hati kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan cinta kita kepada ulama, kepada para ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di majlis Nurul Mustafa, dan Allah bagikan kita malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Ahmad Madkhan yang telah menggambarkan biografi dari kemuliaan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menambah rasa cinta kita kepada aulia, marilah kita dengarkan penceramah terakhir Al-Habib Muhammad bin Tahir. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda wa walah. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyaral hadirin wal hadirat yang sama kita hormati, kita muliakan guru mulia kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggaf, Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggaf, Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Saggaf, mata'an Allah bituli hayatihim syarifah. Kita doakan agar guru-guru kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Ahmad bin Mahdar Al-Attas, Al-Ustaz Ahmad, dan juga Al-Ustaz Kamil Effendi, dan juga para asatidz, Al-Ustaz Muhyiddin, para kiai yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada mereka. Kita doakan para guru-guru kita agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral hadirin rahimakumullah, ketahuilah hidup kita di dunia ini adalah untuk kita menuju daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, dunia kama hilil magar wa inna ma hilil mamar. Sesungguhnya dunia yang kita pijak pada saat ini adalah hanya untuk lintasan kita sementara. Untuk kemana? Untuk menuju daripada dunia yang kekal, untuk menuju daripada alam yang kekal, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad hadirin rahimakumullah. Dikatakan pula oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau memberikan daripada kutipan kalimat mutiara yang beliau sampaikan kepada kita, inna masyakilan nas kullaha nasyi'atun anil ghaflah awil jahl wala ilajalaha illa binuril ilmi wadzikir. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, sesungguhnya masalah-masalah yang ada di dunia semuanya ini ya timbul karena kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mempunyai sedikit ilmu, kebodohan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada obat daripada muskilah tersebut, daripada permasalahan tersebut, kecuali illa binuril ilmi wadzikir, kecuali adalah dengan kita menghidupkan kembali cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya zikir yang telah diajarkan oleh aulia Allah, yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita.
Dan kita doakan Majlis Nurul Mustafa senantiasa eksis di Indonesia, senantiasa istiqamah di Indonesia. Kita doakan guru-gurunya Al-Habib Hasan dan para saudara-saudaranya agar senantiasa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana guru-guru terdahulu telah membimbing daripada umatnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wahai Jabir, ketahuilah sebelum sesuatu terjadi, maka sesungguhnya Allah Jalla wa Ala azamatuh menciptakan cahaya. Siapa itu cahaya? Itu adalah cahaya aku dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala. Yang kencang suaranya. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Tangannya goyangin, benderanya angkat, tapi jangan deket ituan tuh TV, jangan ke situ. Yang di belakang gerakin. في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Padang bulan padange koyo lino bulan sing awe-awe. Padang bulan padange koyo lino. Kami panitia penyelenggara dari Haul Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani hafidallahu sirrah berusaha dan berharap mudah-mudahan dengan adanya peringatan haul ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di masyarakat. Masyarakat Rawabelong Kemanggisan yang sudah mulai tersentuh oleh kemodernan, mudah-mudahan mereka bisa kembali untuk menekuni agama. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pengurus dan jamaah Masjid Jami' Nurus Sa'adah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang tercinta dan tersayang serta terhormat Habibuna Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang telah sudi berkenan di tengah kesibukan beliau untuk hadir di acara kami pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah SAW. Semoga kita dalam keberkahan dan mendapat syafaat hingga akhir zaman. Saya Faisal Solidin, mohon maaf bila ada kehilapan. Berjumpa kembali di acara kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat bakal ketundur ini lamun wong tua. Hadirin, selesailah mutiara-mutiara hikmah yang diucapkan oleh para alim ulama. Marilah sebelum saya akhirkan dan pengumuman-pengumuman untuk minggu dan akan datang, kita membaca kembali salawat zikir Ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin. Ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin, اغفر لنا يا سامعا لدعانا. مكة وصفا بمحمد
بنا